Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Latifah Dena Kusuma dengan NPM 2320155. Perkenalkan, nama saya Eri Erlina dengan NPM 2320168. Perkenalkan, nama saya Catrina Lindu Irvanti dengan NPM 2320154. Apa itu aliran teologi dan apa saja macam-macamnya? Kemunculan aliran teologi. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya, karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya, kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Macam-macam aliran teologi. Yang pertama, kawarid menurut bahasa merupakan jamak dari kata kariji yang berarti orang-orang yang keluar, mengungsi atau mengasingkan diri. Kelompok kawarid yang pertama adalah al-Uhakimah atau Surah atau Daruriyah, yaitu pengikut Ali yang memisahkan diri karena tidak setuju dengan adanya perdamaian antara beliau dengan Muawiyah saat Perang Siffin. Mereka menganggap Ali dan orang-orang yang menyetujui perdamaian tadi adalah orang-orang kafir dan halal darahnya. Yang kedua, Syiah. Syiah menurut bahasa berarti pengikut dan penolong dan diucapkan untuk sekelompok manusia yang bersatu atau berkumpul dalam satu masalah dan kepada setiap orang yang menolong seseorang dan berhimpun membentuk suatu kelompok padanya. Menurut Asy-Syihristani, Syiah merupakan kelompok yang mengikuti Khalifah Ali dan menyatakan kepimpinannya baik secara nas ataupun wasiat yang ada kalanya secara jelas ataupun samar. Dan mereka berkeyakinan bahwa kepimpinan tidak keluar dari anak-anaknya, dan jika keluar darinya, maka itu terjadi secara zalim atau sebab akiyah darinya. Yang ketiga, Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti menangguhkan. Kaum Murji'ah yang muncul pada abad 1 Hijriah merupakan reaksi akibat adanya pendapat Syiah yang mengkafirkan sahabat yang menurut mereka merampas kekhalifahan dari Ali, dan pendapat Khawarij yang mengkafirkan kelompok Ali dan Muawiyah. Yang keempat, Qadariyah. Paham Qadariyah pertama kali dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik maupun jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Yang kelima, Jabariyah. Paham Jabariyah dipelopori oleh Ja'ad ibnu Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jahm ibnu Safwan. Menurut Jahm, manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam melakukan perbuatannya hanya dipaksa. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan dalam diri manusia. Yang keenam, Mu'tazilah. Dinamakan Mu'tazilah sebab Wasil dan Amru memisahkan diri dari halaqah Hasan Basri karena adanya perbedaan pendapat antara Wasil dan Amru dengan Hasan Basri tentang hukum orang Islam yang berbuat dosa besar. Menurut Wasil dan Amru, orang Islam yang berbuat dosa besar itu bukan mukmin, bukan pula kafir, tetapi dia berada di antara keduanya, yaitu fasik. Mu'tazilah menganut paham 5 pokok ajaran dasar yang harus dipegang, yaitu tauhid atau keesaan, adil atau keadilan Allah, wa'ad dan wa'id atau janji dan ancaman, manzilatu bainal manzilatain atau di antara dua tempat, dan amar ma'ruf nahi munkar atau memerintah kebaikan dan melarang keburukan.